para pecinta drama Retsuan. Kali ini saya mau membahas episode terakhir dari drama Retsuan. Dalang dibalik kematian Kim Duo sudah terbongkar, ternyata pelakunya adalah Kim Yang Min yang memukul kepala Kim Duo dengan menggunakan sebatang emas. Han Sang-il yang melihat kejadian itu menyuruh Yong Min pergi dari sana dan membereskan semuanya. Tapi emas batangan itu kemudian disimpan oleh Han Sang-il untuk digunakan memeras Park Miran agar dia bisa menguasai Hwain Group. Rupanya, perlakuan Park Miran yang tak pernah menganggapnya sebagai manusia membuat Han Sang-il sakit hati dan merencanakan semuanya untuk memberi Park Miran pelajaran. Setelah Ho Wan-su mengambil dana taktis dari Kim Duo yang dihibahkan ke Yayasan Na, Yang Min yang ingin merebut tampuk kepemimpinan Hwain Group dari tangan Yongguk, meminta agar dana hibah senilai 18 triliun won itu dibagi 3 sama rata antara dia, Yongguk, dan ibunya. Tapi Yongguk yang tahu kalau Yang Min bukan anak kandung dari Kim Duo dan mulai curiga kalau Yong Min adalah orang yang telah membunuh ayahnya, menolak untuk memberikan sepeser pun uang tersebut. Karena gagal bernegosiasi dengan Yongguk, maka Yong Min pun berencana membunuh Oh Wan-su dan mengambil alih Yayasan Now dari tangan Oh Wan-su agar bisa mengambil uang tersebut. Di sisi lain, Da-yun yang melihat Lee Jin di bandara menjemput Oh Wan-su yang baru pulang dari Swiss, mulai curiga kalau Lee Jin adalah orang yang menyerangnya kemarin ketika dia dan Wan-su berada di Busan. Selain itu, Do-yun juga mengatur rencana untuk menyerahkan buku besar kepada Han Sang-il melalui Hyun-su. Tapi dia berpesan kepada Hyun-su agar memberitahunya kapan dan di mana Hyun-su akan menyerahkan buku besar itu. Yongguk memutuskan untuk mengakhiri hubungan gelapnya dengan Taera karena dia sangat mencintai Oh Wan-su. Karena itu dia memberikan sejumlah uang dan obligasi kepada Taera, wanita yang selama beberapa tahun ini menjadi pasangan gelap Yongguk, meski Yongguk tak pernah mencintainya. Yongguk kemudian menemui anaknya untuk bertanya dengan siapa Janhee ingin tinggal. Janhee memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, meski dia tahu bahwa ayahnya tidak akan bisa menemuinya lagi. Malam telah tiba, Da-yun menerima pesan dari Hyun-su bahwa Hyun-su akan menyerahkan buku besar itu kepada Han Sang-il di bawah jembatan Sungai Han. Han Sang-il sengaja memilih tempat itu karena di sana tidak ada kamera pengawas. Sebelum menyerahkan buku itu, Hyun-su menelpon Do-yun yang merekam panggilan mereka dan memasang kamera pengawas ke arah Hyun-su dan Han Sang-il. Tapi begitu buku besar itu diserahkan dan Han Sang-il meninggalkan tempat itu, seseorang datang dan menggorok leher Hyun-su sama seperti yang dilakukan terhadap Ju-hyu. Do-yun yang melihat kejadian itu dari jarak cukup jauh, segera mengejar pelakunya dan melukai punggung pelaku dengan pisau. Tapi pelaku itu berhasil melarikan diri. Do-yun segera mendekati Hyun-su dan mencoba menghentikan pendarahannya, serta menelpon ambulan untuk mencari pertolongan. Sayangnya nyawa Hyun-su tak terselamatkan. Sementara Han Sang-il melaporkan buku besar yang dia dapatkan dari Hyun-su dan mengkambing hitamkan Hyun-su sebagai orang yang telah menyerahkan buku besar itu ke kantor kejaksaan. Sehingga di malam gelap buta, seorang jaksa dan beberapa penyidik mendatangi istana utama untuk menyerahkan surat panggilan kepada Park Miran. Han Sang-il sendiri sengaja tidak menjawab telepon dari Park Miran dan beralasan kalau semalam dia minum obat flu sehingga dia tidak mendengar panggilan itu. Han Sang-il meyakinkan Park Miran kalau panggilan ini hanya panggilan biasa dan tidak akan membuat Park Miran dipenjara. Apalagi dia sudah memblow up perselingkuhan Oh Wan-su dan pengawalnya untuk menandingi berita pemanggilan Park Miran. Sementara Oh Wan-su yang sudah tahu mengenai kematian kakaknya, terpaksa menunda kepergiannya ke pemakaman karena masih banyak wartawan di luar. Begitu mendengar kakaknya meninggal dunia, Oh Wan-su merasa kalau dunia yang dia pijak terasa seperti neraka. Sementara di kantor Cosmo Cosmetic, Ji-yeon yang tahu kalau Yong Min menggunakan saham miliknya dan milik ayahnya sebagai jaminan untuk membeli saham Hwain Bio yang merupakan perusahaan induk Hwain Group, mengancam akan menceraikan Yong Min dan melaporkan Yong Min ke kantor polisi atas tuduhan penipuan. Tapi Yang Min yang mempunyai bukti perselingkuhan istrinya, mengancam akan menyebar foto-foto Ji-yeon bersama kekasihnya jika Ji-yeon sampai menceraikannya. Sayangnya, Yang Min salah dalam mencari musuh. Karena Ji-yeon justru menantang Yang Min untuk menyebarkan foto itu karena dia tidak takut.
Sementara Oh Wan-soo akhirnya mendatangi pemakaman kakaknya. Di sana, dia bertemu dengan istri Hyun-soo. Tak lama kemudian, Yongguk juga datang ke tempat itu untuk memberi penghormatan terakhirnya. Sementara Park Miran yang baru menyadari pentingnya kehadiran Han Sang-il di sisinya, mulai bersikap baik kepada Han Sang-il yang selama ini hanya dianggap sebagai pelayannya saja. Tapi Han Sang-il mulai menunjukkan keinginannya untuk menjadikan Yang Min sebagai penerus Gwain Group, yang tentu saja keinginan ini ditolak oleh Park Miran, karena Yang Min sudah memiliki mertua yang cukup kaya. Han Sang-il mulai tersinggung ketika Park Miran bilang kalau anak hasil perselingkuhan tidak layak menjadi penerus Gwain Group. Di sisi lain, Dayun yang telah menerima diska lepas dari istri Hyun-soo menaruh diska itu di brankas milik Han Sang-il, supaya ketika kejaksaan memeriksa Han Sang-il, mereka bisa menemukan bukti itu secara legal. Keesokan harinya, Park Miran ditangkap oleh kejaksaan atas tuduhan penggelapan dana yayasan dan dibawa ke kantor kejaksaan. Tak berselang lama, para penyidik kembali datang untuk melakukan penggeledahan di pavilion setelah Doyun menyuruh istri Hyun-soo untuk membuat laporan. Para penyidik itu membawa semua berkas yang dianggap penting, termasuk brankas yang ada di tempat itu. Lee Jin yang melihat kejadian itu berniat melaporkan kejadian tersebut kepada Han Sang-il. Tapi Doyun yang melihat kepergiannya segera mengejar Lee Jin, dan dia akhirnya tahu kalau Lee Jin adalah orang yang telah membunuh Hyun-soo dari bekas tusukan pisau di punggung Lee Jin. Doyun pun menangkap Lee Jin dan menyerahkannya kepada polisi. Han Sang-il yang melihat Lee Jin ditangkap oleh polisi, segera membongkar emas batangan yang dia simpan di dalam tanah. Emas batangan inilah yang dulu digunakan oleh Yong Min untuk membunuh Kim Duo. Han Sang-il kemudian membawa emas batangan itu ke kejaksaan dan menunjukkannya kepada Park Miran. Dia mengancam akan membongkar rahasia yang selama ini dia simpan, bahwa Yang Min adalah orang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Dengan catatan, Park Miran bersedia mengakui kalau Park Miran lah orang yang bertanggung jawab atas usaha pembunuhan terhadap Oh Wan-soo. Park Miran yang tidak mau kalau perselingkuhannya dengan Han Sang-il yang sampai menghasilkan anak sampai diketahui publik, dengan terpaksa mengakui kalau dialah orang yang telah berusaha membunuh Wan-soo. Sementara Yang Min yang sangat frustasi setelah Jian menggugat cerai, mendatangi istana utama dan menyuruh semua pelayan keluar dari sana. Dia kemudian mengambil senapan milik Yongguk dan mengancam akan membunuh Yongguk jika Yongguk tidak mau berbagi uang dari Kim Duo. Tetapi Yongguk bersikukuh tidak akan membagi uang itu kepada Yang Min. Han Sang-il yang berada di sana mencoba menenangkan Yang Min, tapi Yang Min malah membentaknya. Yongguk kemudian mengejek Yang Min. Begitukah caranya memperlakukan ayahnya? Yongguk menyamakan Yang Min dan Han Sang-il sebagai pencuri kelas teri. Han Sang-il yang mendengar itu tidak terima karena Yongguk merendahkan anaknya. Han Sang-il kemudian meminta senapan itu dari tangan Yong Min dan hendak menembak Yongguk. Tapi Yongguk berhasil menepi senapan itu dari tangan Han Sang-il. Tapi Yang Min yang melihat ayahnya kewalahan melawan Yongguk, kemudian mengambil senapan itu dan menembak Yongguk. Oh Wan-soo yang saat itu hendak pergi ke yayasan karena suatu urusan, segera lari ke dalam setelah mendengarkan tembakan itu. Di sana dia melihat Yang Min kembali menembak Yongguk yang berusaha berdiri dari tempat duduknya. Melihat Wan-soo ada di sana menjadi saksi atas pembunuhan yang dilakukan oleh Yang Min, Han Sang-il kembali memunculkan ide jahatnya untuk menjadikan Oh Wan-soo sebagai pelaku pembunuhan itu. Han Sang-il menyuruh Yang Min pergi dari sana dan menghapus semua rekaman CCTV. Sementara Han Sang-il menghapus semua sidik jari Yang Min yang tertinggal di senapan itu. Sedangkan Yongguk yang sekarang dalam kondisi kritis, akhirnya bisa mengatakan kalau dia sangat mencintai Oh Wan-soo dan dia sangat merindukan Oh Wan-soo memanggilnya dengan sebutan sayang. Han Sang-il kemudian menelpon polisi dan melaporkan kejadian pembunuhan di rumah itu. Doyun yang saat itu bersama komisaris polisi yang ditelepon oleh Han Sang-il segera bergegas menuju istana utama. Begitu Doyun sampai di sana, Han Sang-il langsung bilang kalau dia melihat Oh Wan-soo membunuh suaminya. Han Sang-il dan Wan-soo kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi sebelum pergi, Oh Wan-soo bilang kepada Doyun kalau Yong Min lah yang telah menembak Yongguk.
Setelah menggeledah semua ruangan di rumah itu, Doyun akhirnya menemukan Yongmin bersembunyi di dalam lemari, dan dia pun segera menyerahkan Yongmin kepada polisi. Polisi akhirnya berhasil memulihkan CCTV yang telah dihapus oleh Yongmin dan menemukan bukti bubuk mesiu yang ada di tangan Yongmin. Sehingga Yongmin lah yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Yongguk. Sementara Han Sang-il yang berhasil memenjarakan Park Miran dan Yongmin, kini menikmati posisi barunya sebagai direktur utama Wine Group. Sayangnya posisi itu tidak lama dinikmati, karena polisi kemudian datang menangkapnya atas tuduhan pembunuhan terhadap Ju Hyuk dan Hyun Soo. Karena kini orang yang berusaha membunuh Won Soo telah ditangkap, maka Doyun pun mengundurkan diri dari posisinya sebagai pengawal dan kembali ke kepolisian. Sementara Park Miran yang telah dibebaskan karena tidak terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Oh Won Soo, menemui Yongmin di penjara dan berpesan agar Yongmin tidak mendengar apapun yang dikatakan Han Sang-il kepadanya. Karena selama ini, Han Sang-il hanya memanfaatkannya. Setelah mendengar itu, Yongmin yang sangat marah pun berusaha membunuh Han Sang-il. 1 tahun setelah kejadian nahas itu, Oh Won Soo yang berjanji akan menggunakan dana hibah dari Kim Duo untuk kegiatan kemanusiaan, bertemu dengan Doyun di bandara. Sekarang, Doyun menjadi sukarelawan Yayasan Na yang akan melakukan kegiatan sosial di Tanzania.